Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer yang bernama Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan juga peluru kendali. Pihak sekutu yang membuat kemajuan lain dalam pengembangan kekuatan komputer. Pada tahun 1943, pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan Colossus untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman. Dampak pembuatan komputer Colossus tidak terlalu mempengaruhi industri komputer karena dua alasan. Pertama, Colossus bukan merupakan komputer serbaguna. Kedua, keberadaan mesin ini dijaga kerahasiaannya hingga 1 dekade setelah perang berakhir. Selanjutnya, seorang insinyur dari Harvard yang bekerja sama dengan IBM yaitu Howard H. Aiken berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk US Navy. Kalkulator tersebut berukuran panjang setengah lapangan bola dan memiliki rentang laba sepanjang 600 mil. The Harvard IBM Automatic Sequence Controlled Calculator atau Mark I merupakan komputer delay elektronik yang menggunakan sinyal elektromagnetik untuk menggerakkan komponen mekanik. Mesin tersebut beroperasi sangat lambat. Dia membutuhkan 3-5 detik untuk setiap perhitungan dan tidak fleksibel. Urutan kalkulasi tidak dapat diubah. Kalkulator tersebut dapat melakukan perhitungan aritmatik dasar dan persamaan yang lebih kompleks. Perkembangan komputer lain pada masa kini adalah Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC yang dibuat atas kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania. Terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar dan mengonsumsi daya sebesar 160 kW. Komputer ini dirancang oleh John Presper Eckert dan Johnny W. Manley. ENIAC merupakan komputer serbaguna yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I. Pada pertengahan 1940-an, John von Neumann bergabung dengan tim University of Pennsylvania dalam usaha membangun konsep desain komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. Von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau EDVAC pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah unit pemrosesan sentral atau CPU yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasi melalui satu sumber tunggal. Tahun 1951, Universal Automatic Computer I yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann tersebut. Baik Badan Sensus Amerika Serikat dan General Electric memiliki UNIVAC. Salah satu hasil mengesankan yang dicapai oleh UNIVAC adalah keberhasilannya dalam memprediksi kemenangan Dwight D. Eisenhower dalam pemilihan presiden tahun 1952. Komputer generasi pertama dikarakteristikan dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Ciri lain komputer generasi pertama adalah penggunaan tub vakum yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar dan silinder magnetik untuk penyimpanan data. Charles Babbage memiliki julukan Bapak Komputer karena orang yang pertama kali menemukan komputer. Untuk menghargai jasa dari penemuan komputer dunia yang dilakukan, nama tersebut terkenal dengan The Charles Babbage Foundation. Komputer generasi kedua yaitu transistor. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil sehingga komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Bahasa pemrograman COBOL dan
Fortran, serta penyimpanan memori berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. IBM 7000, NCR 304, IBM 650, IBM 1401, Atlas, and Mark III adalah contoh dari generasi kedua komputer. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan yang paling pesat dari perkembangan komputer yang ada. Komputer generasi ketiga muncul sejak era 1965 hingga 1971. Transistor yang dianggap tidak efisien lagi membuat manusia mencari solusi lain. Batu kuarsa atau quartz rock menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi pada tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980, Very Large Scale Integration atau VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang hanya berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keteladanan komputer. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit pada tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit pada tahun 1982. Pada masa sekarang, kita mengenal perjalanan IBM Compatible dengan pemakaian CPU IBM PC 486, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Juga kita kenal AMD K6, Athlon, dan lainnya. Ini semua masuk dalam golongan komputer generasi keempat. Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat muda. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur Clarke berjudul 2001 Space Odyssey. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI. HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalamannya. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi yang semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemungkinan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model Neumann. Model Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasi banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor
yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga Institute for Neo-Computer Technology juga dibentuk untuk merealisasikannya. Komputer generasi ke-6 merupakan komputer yang digadangkan akan menggunakan kecerdasan buatan artificial intelligence dan memungkinkan terjadinya interaksi antara manusia dengan komputer. Saat ini, komputer generasi ke-6 masih dalam tahap pengembangan dan belum dilepas secara publik. Namun kedepannya diperkirakan bahwa komputer akan dapat melakukan interaksi baik secara fisik maupun psikis, dapat melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir, serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Penggunaan tidak perlu lagi melakukan penulisan atau pembuatan program. Komputer generasi ke depan juga diperkirakan akan memiliki ukuran yang semakin kecil namun lebih murah dan tentunya lebih canggih dari komputer generasi sebelumnya. Kecepatan komputer generasi ke-6 juga diperkirakan akan mencapai hingga 1 miliar operasi per detik sebab menggunakan beberapa buah prosesor yang dapat bekerja sama secara paralel, seperti yang sudah digunakan pada komputer terbaru di masa ini. Selain pengembangan komputer untuk menggunakan secara personal, komputer generasi ke-6 juga dimanfaatkan oleh industri besar seperti untuk melakukan perancangan pesawat terbang, peramalan cuaca, dan pengeboran minyak. Kedepannya, arsitektur dan kemampuan komputer generasi ke-6 akan lebih dikhususkan pada tujuan penggunaannya. Saat ini juga tengah dilakukan pengembangan teknologi mikrooptik dan input-output audio. Kedepannya, komputer mungkin tidak akan memerlukan display fisik berupa monitor atau keyboard lagi. Display dan keyboard akan digantikan dengan tampilan hologram berupa virtual keyboard sehingga sangat memungkinkan bentuk komputer yang sangat mini seperti arloji pen atau semacamnya.